Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 11 matematika wajib kembali dengan bab kita yang baru, yaitu bab transformasi geometri. Sebelumnya, apa sih itu transformasi geometri? Transformasi geometri itu kalau kita menyadari atau tidak tuh udah kita sering temukan di sekitar kita ya. Kenapa bisa disebut ditemukan sekitar kita? Karena kata dasarnya transformasi itu dalam bahasa Indonesia kan artinya adalah perubahan, ya kan, bertransformasi atau berubah. Sedangkan geometri itu lebih ke bentuk atau bidang, suatu bidang kan. Nah, berarti ini perubahan suatu bentuk atau suatu bidang. Di dalam bab transformasi geometri ini materi pokoknya terbagi menjadi dua, ada transformasi isometri dan transformasi bukan isometri. Apa bedanya yang isometri dan bukan isometri? Perbedaannya terletak pada ini dia. Kalau misalkan transformasi isometri itu terdiri atas translasi, pencerminan atau yang disebut refleksi dan rotasi. Sedangkan yang bukan isometri itu ada dilatasi. Kita di sini jelasin dulu satu-satu ya. Kenapa translasi, pencerminan dan rotasi itu merupakan transformasi isometri? Disebut isometri karena hasil dari perubahannya itu tidak mengubah ukuran dari bidang tersebut. Misalkan segitiga itu mempunyai ukuran luasnya 10 meter persegi, berarti kalau di transformasi isometri luasnya tetap tidak berubah, hanya posisinya saja yang berubah. Kayak gitu, jadi perubahan posisi. Sedangkan kalau transformasi bukan isometri itu perubahan ukuran. Nah, boleh dilihat di sini. Perhatikan di segitiga translasi, pencerminan dan rotasi ini semua hanya perubahan letak ya. Translasi itu digeser, artinya pencerminan ya berarti bercermin, rotasi itu diputar. Sedangkan dilatasi itu artinya bisa pembesaran atau perkecilan dari ukuran segitiga tersebut, kayak gitu. Sampai sini semoga dipahami ya. Nah, untuk kali ini kita bahas translasi dan setengahnya dari pencerminan kalau waktunya cukup. Udah, kita langsung mulai aja ke translasi. Translasi atau tadi udah saya bilang translasi itu adalah pergeseran. Translasi atau pergeseran. Nah, di translasi atau pergeseran ini biasanya dalam matematika wajib akan terbagi menjadi dua yang harus dipelajari, yaitu pergeseran atau translasi pada titik dan pada garis. Kita bahas dulu satu-satu. Untuk translasi pada titik, di sini misalkan Ustazah punya titik A dengan titiknya X, Y akan ditranslasi atau akan digeser sejauh, nah sejauhnya ini bisa juga disebut vektor ya, sejauh vektor AB, maka akan menghasilkan titik A aksen atau bayangan titik A. Jadi awalnya titik A nya itu kan hanya X, Y lalu digeser, maka akan ada perubahan letak, maka disitu disebutnya simbolnya A aksen atau bisa juga bayangan titik A gitu ya. Akan menghasilkan bayangan X dan bayangan Y. Nah, terus prosesnya seperti apa? Kita tulis di sini. Dia akan berproses, X aksen itu berubah setelah digeserkan. Adanya pergeseran dari X ditranslasikan oleh A, maka jadilah X aksen. Nah, X aksen itu artinya adalah X ditambah A. Jadi rumus pergeseran pada titik itu rumusnya adalah ditambah ya, sedangkan Y aksen adalah Y ditambah B, seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita contoh soal. Kita lanjut dulu. Gimana kalau misalkan dia adalah bentuk garis? Kalau bentuk garis, misalkan di sini saya punya sebuah fungsi Y sama dengan anggaplah AX plus B, di mana A itu adalah koefisien dan B itu adalah variabel. Di sini disuruh translasi oleh vektor AB. Kita ganti deh, kayaknya ini jangan A. Kita ganti M aja. Nah,
Ini kan berarti nanti menghasilkan Y aksen juga, ya enggak? Karena garisnya itu di translasi, maka dia punya hasil translasinya yaitu atau disebut garis bayangan atau bayangan garis. Di sini hasil translasinya berarti M, X-nya pun X aksen ditambah B. Nah, bagaimana prosesnya? Berproses dengan translasinya itu letaknya sedikit berbeda rumusnya dengan yang titik. Kalau misalkan yang persamaan garis, ini Y-nya dikurang dengan B sama dengan, dan sedangkan X-nya itu dikurang dengan A. Perhatikan ya perbedaannya. Kalau misalkan di rumus yang pertama itu X ditambah A, Y ditambah B. Sedangkan ini hanya untuk jika yang ditranslasi titik bentuknya. Kalau misalkan yang ditranslasi bentuknya adalah persamaan garis seperti ini, nah berbeda sedikit. Di sini Y-nya dikurang dengan B, sedangkan X-nya dikurang dengan A. Dengan rumus yang tadi sebelumnya adalah ditambah, seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Kita langsung aja latihan soal biar gampang, biar lebih paham. Tentukan bayangan dari titik A 5,2 oleh translasi T min 3, 4. Di sini kalau misalkan kita langsung lihat penyelesaiannya, perhatikan. Titiknya A-nya 5,2 sedangkan T-nya min 3,4, berarti kita punya langsung aja ditambahkan A aksen, berarti kan hasilnya 5 ditambah minus 3, hasilnya 2 ditambah 4, hasilnya 6. Betul ya? Begitupun yang B nggak usah dijelaskan lagi, pasti bisa. Nah, kalau misalkan kalian perlu gambaran tentang bagaimana sih bentuknya kalau digambar, nah ini kan titik awalnya itu perhatikan, X itu kan 5, terus ini 2, titik di sini benar ya. Terus digeser sejauh T-nya itu min 3. Min 3 artinya geser ke kiri sebanyak 3 kotak, berarti 1, 2, 3 di sini. Terus 4 artinya geser ke atas sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Gimana nentuin atas bawahnya? Tinggal nentuin aja. Kalau translasinya negatif berarti itu ke kiri. Kalau misalkan negatifnya di bawah berarti itu ke bawah gitu. Seperti itu ya, menggunakan prinsipnya diagram Kartesius. Semoga dipahami. Nah, ini translasi terhadap titik. Bagaimana kalau translasi terhadap garis? Tentukan persamaan bayangan setiap kurva berikut. Garisnya 5x plus 3y sama dengan 15 oleh translasi T min 2, 3. Nah, jangan lupa yang tadi dijelasin, kalau misalkan translasi terhadap garis, kita tulis ya garisnya yang A. Garisnya itu adalah 5x plus 3y sama dengan 15. Suruh ditranslasi terhadap T-nya adalah vektor translasinya min 2 dan 3. Min 2 dan 3. Ingat, kalau tadi kan kalau terhadap titik ditambah, kalau sekarang berarti dikurang, maka hasil translasinya adalah X dikurang dengan yang atas min 2 ditambah 3, Y-nya dikurang dengan yang bawah min 3 sama dengan 15. Berarti 5x plus 2 ditambah 3 Y min 3 sama dengan 15. Dilanjut, ini dikali ke dalam ya, berarti ini kita punya 5x plus 10 ditambah 3y min 9 sama dengan 15. Berarti 5x plus 3y, 10 kurang 9 itu 1 sama dengan 15. 5x plus 3y sama dengan 14. Selesai. Yang nomor B dan C boleh deh kita coba ya. Sebenarnya caranya sama aja sih, tinggal masukin yang B ya.
gantikan boleh langsung? Boleh banget. Itu kan awalnya X plus 2 ditranslasi oleh T nya 5 sama min 3, berarti dikurang 5 ya kan, yang X nya kuadrat, ditambah Y dikurang 4, translasinya min 3, berarti dikurang min 3 kuadrat sama dengan 36. Udah deh, lanjutin. Berarti ini X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 plus 3. Min 4 plus 3 berarti min 1 kuadrat sama dengan 36. Selesai. Yang C boleh dikerjakan sendiri untuk latihan. Kita lanjut. Ini sebenarnya berarti translasi udah selesai ya. Kalau misalkan belum dipahami bisa diulang-ulang lagi. Kita lanjut ke refleksi. Ya, untuk direfleksi atau pencerminan di sini ada banyak jenisnya ya. Ini dia. Refleksi atau pencerminan, di sini kita bahas 4 dulu aja. Nah, ada terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Kenapa ini dikelompokkan menjadi satu? Karena rumusnya itu mirip-mirip antara yang satu dengan yang lain. Jadi patokannya hafalin satu rumus aja, maka akan hafal semuanya. Lihat jenis refleksi pada sumbu X. Jika ada awalnya titik X, Y, direfleksikan. Ini simbolnya M, artinya mirror ya. Kalau tadi translasikan T, maka menghasilkan X, negatif Y. Perhatiin, kalau misalkan refleksi terhadap sumbu X, maka X nya terlindungi, bahasanya gitu, X nya terlindungi, sedangkan Y nya terpapar negatif. Nah, kebalikannya pada sumbu Y, berarti Y nya terlindungi, maka X nya terpapar negatif, kayak gitu. Terus pada garis Y sama dengan X, ya udah, ini tinggal mengubah si X jadi Y jadi X. Nah, kalau pada garis Y sama dengan negatif X, sama aja, X nya jadi Y nya jadi X, tapi karena di sini bentuknya adalah negatif, maka berubahnya pun menjadi negatif Y dan negatif X. Sampai sini semoga dipahami. Terus persamaan jawabannya seperti ini. X aksen tadi artinya adalah X bayangan ya, jadi X nya itu berubah jadi X, sedangkan di sini Y aksennya itu berubah jadi negatif Y. Ini semua sama. Nah, bentuk matriksnya, kalau di sini sih saya nggak terlalu menyarankan mengerjakan dengan bentuk matriksnya, karena menghafal bentuk matriksnya itu PR lagi nanti ya, kecuali kalau suatu saat dibutuhkan aja. Tapi kalau misalkan kalau mau dihafal juga nggak apa-apa. Di sini lihat, kalau misalkan tadi X-nya itu kan di sini positif, Y-nya negatif, maka yang mewakili X itu di sini, yang mewakili Y itu di sini, seperti itu. Ini juga sama. Nah, kalau dibalik, maka si X-nya pun dibalik, posisinya dibalik, si Y posisinya dibalik, seperti itu. Jadi, tapi ini wajib buat dihafal, tapi ini yang harus banget kalian hafal ya. Kita lanjut, lebih enaknya ke contoh soal. Diketahui segitiga BC dengan A min 2,4, B 5,6, dan C sama dengan 7,2. Tentukan koordinat bayangan segitiga BC oleh pencerminan terhadap sumbu X. Itu kan soalnya seperti itu ya. Kita ubah dikit. Misalkan langsung aja saya punya A nya benar ya, A nya min 2,4. Kalau saya minta refleksi terhadap sumbu X, maka A aksennya, ingat X terlindungi berarti artinya X nya itu nggak berubah gitu loh, sedangkan Y nya itu terpapar, maka berubah tanda. Terus kalau misalkan direfleksi terhadap sumbu Y, maka Y nya terlindungi, nggak kenapa-napa, sedangkan X nya terpapar, tadinya negatif 2, maka tandanya berubah jadi positif 2. Paham ya? Terus kalau misalkan direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, berarti berubah X jadi Y, Y jadi X, berarti min 2 jadi Y, 4 nya jadi X. Terus kalau misalkan refleksi Y sama dengan negatif X, berarti aksennya tinggal Y aja ganti jadi negatif ya. Selesai. Kayak gitu. Coba kita lihat lagi, B nya 5,6. Nah, coba ya, satu lagi deh titiknya, B nya 5,6, B 5,6,
direfleksi terhadap sumbu X, maka B absen, X-nya terlindungi, Y-nya berubah tanda. Terus direfleksi terhadap sumbu Y, berarti Y-nya terlindungi, X-nya berubah jadi negatif. Terus direfleksi terhadap Y sama dengan X, maka B aksennya X-nya berubah jadi Y, Y-nya berubah jadi X, berarti tukar posisi. Dan terakhir refleksi terhadap Y sama dengan negatif X, maka B aksennya tinggal gantinya pakai ini negatif terus ditukar posisi. 5,6 jadi min 0,5. Sampai sini semoga mulai dipahami. Ini dia. Dicerminkan pada sumbu X yang A ya. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 dicerminkan pada sumbu X, berarti dicerminkan M sumbu X gitu ya. S itu sumbu, tadi kan ingat X-nya terlindungi, Y-nya berubah jadi negatif, ya udah sama, Y-nya berubah jadi negatif, Y sama dengan X-nya gimana? X-nya sama sekali tidak berubah, selesai. Terus kalau kita ganti lagi dicerminkan terhadap sumbu Y, nah gantian, Y-nya terlindungi, X-nya berubah jadi negatif, berarti negatif X dikuadratkan dikurang 6 min X ditambah 5, berarti Y sama dengan min X dikuadratin kan jadi positif ya, tetap balik lagi, min 6 dikali min X berarti plus 6X ditambah 5, selesai. Nah mau nyoba deh lagi yang sekarang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, ya udah berarti tukar posisi, Y jadi X jadi Y. Berarti di sini Y-nya berubah jadi X, X-nya berubah jadi Y kuadrat min 6Y plus 5. Ini kalau misalkan direfleksi Y sama dengan negatif X, ya udah berarti sama, Y-nya jadi X tapi X-nya yang negatif. X kuadrat berubah jadi Y tapi Y-nya juga negatif, min 6, X-nya berubah jadi min Y tambah 5, berarti min X sama dengan min Y dikuadratin, Y kuadrat plus 6Y plus 5, selesai ya. Nyampe sini semoga mudah dipahami. Seperti biasa, ini latihan soalnya ada di halaman 150. Dikerjain nomor 1, 2, 1, ini deh 1, 3 sama 7 ya, 1, 3, 7. Terus yang ini coba dikerjakan nomor 2, dan nomor 4. Tapi di sini kan enggak ada sumbunya ya, tambahin di sini ya. Yang C-nya, yang C tambahin terhadap sumbu X, yang D terhadap sumbu Y. Ini pun sama ya. Yang C-nya tambahin terhadap sumbu X, yang D-nya tambahin terhadap sumbu Y. Ya, jadi latihan soalnya ada 5 ya. 1, 2. Ya, ada 5. Ya, sampai sini semoga materinya yang kali ini masih mulai dipahami. Kita lanjut lagi materi berikutnya, lanjutan refleksi, terus rotasi, dilatasi. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini, semoga yang kalian pelajari hari ini bermanfaat.
Maaf ya terjadi kesalahan penulisan atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.